Agung daripada orang tua-tua kami ya Allah, jauhkan bala, jauhkan wabah, berkat kemuliaan Nabi Muhammad warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi amarna bi syukril walidaini wal ihsani ilaihima wastina'il ma'rufi ladaihima asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-ghafurur rahim wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu akhlaqul karimah. Nukilat bi du'ai abina Allahumma rzuqnal qanaah wa zakirna bil mauti kulla sa'ah wa habibna bis salatil jamaah wa adkhilnal jannata ma'an nabiyyi sahibis safa'ah. Sampai jam berapa? Dari jam 8. Guru-guru saya yang saya hormati, mohon ikhlas, mohon izin. Wil khusus tadi guru kita Ustadz Saduddin, Ustadz Nasruddin, Ustadz Kamaluddin, Ustadz Masturo, cakep namanya, Kamaluddin, Nasruddin, Saduddin. Yang ceramah lagi ngisep rokoknya Samsuddin. Mohon ikhlas guru-guru saya, mobil khusus abang-abang saya yang dari Ciganjur, yang di Ciganjur, yang dari Kemang, yang dari Jeruk Purut, yang dari PDP Padepokan 99. Kalau 88 salah, 99 Padepokan. Kalau 86 gitu. Diterima. Oh, diterima 88 salah. Mohon ikhlas, saya jamak saja kulluhum shahibul masker rahimakumullah. Jadi kalau pakai masker semua saya nggak sebutin satu-satu. Iya. Jamak saja kulluhum. Wabil khusus akhinal kiram, kawan saya, sahabat saya, guru saya, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Fikri Haikal NZ, juga guru saya Dada Haji Madinah Santeng. Beliau sengaja saya diundang dari 3 hari 7 hari 3 hari 7 hari 40 hari 15 hari 100 hari sampai baju saya habis mah. Jadi saya pakai baju bapak saya ini. Iya, habis kemarin saya pakai koko melulu. Jadi sekarang saya pakai baju ini. Emang yang lain takut saya dari katanya Ustaz bajunya gitu juga gitu. Jadi malu juga dikit. Jadi kata guru saya, kalau nggak salah, ruh itu 7 hari masih di rumah, 15 hari masih di rumah, 40 hari udah siap-siap pergi. Nah kalau 100 hari makin jauh. Gitu ya teman Dina ya? Hah? Nanti belum pernah mati sih. Dia tahu kan? Iya. Jadi sekarang ini udah 100 hari, berarti udah semakin jauh. Tapi sekalipun jauh di mata, dekat di hati, kalau kita ingat orang yang udah meninggal, merem aja mata kita, pasti utuh kita ingat, walaupun sudah berkalang tanah. Itu cakepnya, apalagi emak kita. Kenapa bisa begitu? Karena darah daging yang ngalir dalam darah daging kita itu darahnya emak kita. Jadi merem aja, kita ingat orang tua kita masih utuh. Kira-kira begitu. Dipas-pasin aja nih kalau nggak pas nih. Ya, mohon maaf, bukan ceramah beneran ini. Tadi saya pikir udah duluan ya. Cakep kalau saya ceramahnya emang kagak pernah di TV One. Jadi main singkat-singkat aja gitu. Iya, yang tadi kan beneran gitu ya. Kalau sekarang kan miring-miringan. Gak apa-apa miring, kata bapak saya, asal jangan jomplang aja. Kalau jomplang bisa terbalik pisan habis. Ya biasanya kalau ceramah spesial itu buat emak-emak. Kalau emak-emak tuh ketawanya enteng gitu. Kalau bapak-bapak kadang-kadang ketawanya ngeselin, dilihatin dulu orang. Dikit doang. Kalau emak-emak kan udah tahu sampai lepas bener gitu. Biar kata ganteng banget kalau nggak punya duit nggak punya. Oh, ada mama di dalam. Ikut kunci. Ambilin layar. Mak kejauhan mak, wajib dia.
Pak Haji Nurjana, maaf ini kejauhan ya. Nggak apa-apa, nggak kita berjauhan asal hati berdekatan. Buat apa kita berdekatan kalau ternyata hati kita berjauhan? Di mana? Iwan begini. Udah kayak berkat daun kelapa. Oh, wow, amazing. Ternyata kamu jauh. Oke, lambaikan tangan ya. Ya maafin. Pokoknya keluarga besar ini almarhumah Nyaji Fatmah cakep, soleh dan soleha, anak cucunya, amin. Ya berkah, pokoknya berkah udah. Ya, saya ceramah dulu ya. Gak apa-apa, bebas potong. Situ aja. Di sini aja. Tadi suruh ke situ. Sekarang ke sini kita suruh ke dalam lagi. Saya kalau udah ke dalam kadang-kadang TV bisa hilang, handphone hilang. Kalau ceramah doang dikit separuh nyolong. Allahumma rzuqnal qanaah, ya Allah karuniakan kepada kami sifat qanaah apa adanya, bukan ada apanya. Apa adanya mah, sekarang nih kita ukuran kaya udah jauh sama kaya. Emang zamannya lagi susah, nyari duit juga susah, bener. Punya laki hitam, udah terimain aja. Yang penting ditepak jangan ngebul. Sebab kalau kita punya laki hitam ditepak ngebul berarti udah separuh oncom. Ini si cabai terasi bawang goreng ya, gurih nanti juga. Ya. Begitu juga abang kita punya bini nggak cakep aman. Kagak ada diserobot sama orang. Coba apa? Abang tinggal aman 2 minggu ditinggal kan ngegodain. Abang pengen ngetes bini abang bakal disamber orang apa kagak gampang. Hujan lagi gede, petir lagi gede, ajak ke tengah sawah. Kira-kira geledek nyamber apa enggak? Nah kalau geledek aja kagak nyamber apalagi laki-laki. Aman nggak kira-kira bang? Makanya punya bini jangan cakep-cakep. Kata bapak saya, bini yang cakep itu kalau dia berjejer 4 itu cakep banget. Katanya dia. Iya, kalau satu cakep ya satu gitu. Buset, gede mama gede gue dah. Mesti uang aja. Jadi sifat apa adanya itu aman. Orang tua kita dulu nggak maksa pengen kaya. Nerimain aja nggak punya motor, ya udah, nggak punya mobil, ya udah. Kalau kita kan maksa nggak punya motor, ngutang. Bener, nggak punya mobil, ngutang. Bener mak. Akhirnya kita pusing gara-gara utang. Coba orang tua kita dulu nggak punya motor, ya udah. Makanya orang tua kita dulu nggak pernah kehilangan motor. Jangan ada yang bikin pusing kehilangan motor karena punya itu abang. Berarti gara-gara motor pusing nggak kira-kira kita? Pusing. Ini kadang-kadang orang tua kita rada salah. Belakangan ini rada salah nih orang tua, maaf nih. Punya duit gusuran, begitu gusuran anak dibeliin motor. Begitu emak mau kondangan, kira-kira emak disuruh duduk di mana? Di belakang. Harusnya kan yang beli di depan dong. Ini anak kadang-kadang songong. Udah boleh ngutang-ngutangin dibeliin motor, begitu mau kondangan suruh duduk di belakang. Ya, sopan nggak kira-kira orang tua di belakang itu? Nggak sopan. Ada polisi tidur gadugan buang angin plus aja. Orang tua di belakang dikentutin songong nggak itu kira-kira? Nah itu salah menurut saya lempangan ini orang tua nih. Jadi mendingan beliin mobil, tutup kacanya, kentut barang, rusak paru-paru, bojot-bojot sekalian barang. Orang tua kita dulu ngajarin ke kita sikap apa adanya, nggak macem-macem abang. Nggak maksain kita, nggak bisa beli suruh ngutang, nggak bisa ngutang suruh minjem, sampai nggak bisa ngutang nggak bisa minjem, akhirnya bisa jadi maling. Emang mau ngelidit kagak punya bulanannya, bingung nggak? Ya, tapi orang-orang tua kita yang hidup apa adanya, makan nasi sama garam enak-enak. Bahkan kata orang tua kita makannya pelan-pelan, nasi berasa manis. Tuh, kalau orang susah akalnya banyak banget. Ya iya, saya dari masih kecil sampai sekarang demen sama sayur bening karena orang tua ngajarinnya sayur bening, labu doang, bayem doang, ya.
kangkung doang, oyong doang. Ya, cuma diirisin bawang doang. Sampai sayur saking beningnya ditaruhin ikan cupang hidup. Berarti kan agak dibumbuin. Ya. Tapi kalau kita hitung-hitung sekarang anak kita udah hampir nyaris nggak kenal namanya sayur bening. Benar apa? Coba nangis dikit waterboom, waterpark, benar. Wah, ayam goreng, apa aja kita anterin anak kita. Akhirnya kita ngajarin besok sama anak kita, nggak sama waktu orang tua kita ngajarin ke kita. Hidup apa adanya. Benar. Coba dah, kita kan kadang-kadang gara-gara anak belagu juga nonton TV, anak udah ngancem, "Pak, ntar kalau punya duit beli yang itu tuh, Pak." Bener kan? Kadang-kadang kita juga gitu, nanti nah kalau bapak punya duit, ono tanamin congko, ya ada urusan tanah separuh, ono kira-kira bakal hasil, ntar kita main ke ono. Ditunjuk itu TV, begitu punya duit kira-kira anak nagih nggak? Ya itu bang, kadang-kadang kita gara-gara kita sih, anak pada pinter, akhirnya begitu pinter ngajarin kita. Makanya kata bapak saya, salah bapaknya. Anak disuruh pinter, entah udah pinter jangan ngajarin orang tua. Coba jangan disekolahin, jangan dikuliahin, suruh main sama kobok, benar. Ya, benar itu. Itu kira-kira. Terus yang kemudian wazakirna bil mauti kulla sa'ah. Nah, lempangan ini malam 100 kita nih. Ya Allah, ingatkan kami pada kematian setiap saat. Ingatkan kami pada kematian setiap saat. Orang kalau ingat mati kira-kira takut nggak? Takut abang, sehebat-hebatnya, segagah-gagahnya kalau dia ingat mati pasti. Apalagi kita udah di atas 50 lebih nih, pasti ingat sama mati. Apalagi kemarin Agustus kemarin kita buka WA grup innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Grup SD kita tuh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, Allahumma birlahu warhamhu, doa semua grup isinya innalillahi. Ya. Pasti kita takut. Wazakirna bil mauti kulla sa'ah. Ingatkan kami pada kematian ya Allah setiap waktu, setiap saat. Supaya apa? Tahu diri. Empok pengen punya rumah bagus, ingat mati, nggak jadi. Coba apa? Empok pengen renovasi rumah, ingat mati, nggak jadi. Termasuk abang mau belagu-lagu, ingat mati, nggak jadi pasti. Ya. Aman, makanya ingat mati aja. Bini malam bangun, Pak, yang enak besok kamar mandi kita renovasi, usap mukanya. Mah, ingat mati. Gak jadi renovasi. Begitu dia minta, katanya kalau punya duit mau dibeliin motor. Mah, kalau motor nanti kata Ustadz Fikri tadi, orang mati itu bagaimana kebiasaannya. Kalau dia sering naik motor bisa jadi matinya di motor. Makanya berhenti bang ojek. Makan apaan? Itu aja pikir aja ngomong begitu. Jadi kalau kebiasaan kita megang motor, ya bisa jadi matinya lagi megang. Makanya berhenti dalam longsok. Ya, bukan bahas dalam botol-botol air mineral digunting-guntingin. Kalau habis ajalnya di situ kena gunting. Hah? Ya belakangan dia mah. Haji Madinah kan begitu tuh gue gedeknya. Gue yang ceramah di pulang-pulangin. Ini juga kurangin juga lu pegang mikro nih. Dia sengaja tuh ngundang saya karena kan dia lagi mau naik kan besok. Saya lihat lagi virtual mulu tuh. Dia mau jadi dewan. Iya di partai apa namanya? Partai Gelora. Dia pikir enak kali jadi dewan, kentut. Punya duit sekarung habis Ji. Ayo apa? Punya duit sekarung habis. Bukannya curhat, gue 2 kali kalah Pak. Asal kita jalan aja udah ada. Pak, kalau saya bawa orang 50 orang Pak. Oh, belum bensinnya, belum makannya. Memang ada bininya, masa ngomong-ngomong. Jadi kita dibikin bego. Siap aja di Madinah. Gue sih ngasih tahu aja. Dikit sama senang, yang ada nyesek mulu. Kita diteng-teng sama orang, Pak, lihat yayasan kami Pak, yatim piatu, ya kita datang gitu. Nggak apa-apa, nggak bawa duit, ini mah yatim. Ini kan ya, dikira sebentar kali belakangan. Ya dikasih taunya bukan dia cerita tentang yatim tuh, lihat tuh asbes emak pecah. Ya. Anak-anak mau ngaji, tikernya pada pasang, karpetnya juga pada nggak ada. Udah itu kan sama aja permintaan. Aduh, kalau kurang-kurang pinter nyolong Pak, gak bakal kaya dah. Benar. Aduh.
modal berapa, habis berapa, untung nggak kelihatan, bener. Ya, Haji Madinah menjadi pelawak aja gua. Ya tapi karena dia ngundang saya, memang lagi membentuk image, jujur aja, Haji Madinah, Akri Haji Madinah. Harus begitu. Kalau saya membelain saudara, saya terang-terangan, ini boleh disaksikan. Kalau saya membelain saudara, duit nggak di depan. Benar. Dia kalau urusan ini paham banget. Enggak, kita nggak minta. Ini cuma saya bilang, kalau saudara mau jadi orang, jangan kata pakai baju partai, pakai bermerek, pakai kaos, telanjang bulat kita belain. Tuh, ya iya siap. Bener. Bang Sakroni nyamper dia. Gue tahu dia nih. Emang siap-siap bantuin juga. Ya, model abang pokoknya cepet 3 hari tuh. Ya, tapi nggak apa-apa, harus begitu. Orang kita harus begitu. Ciganjur, Jeruk Purut, mana? Kemang. Kalau lihat, woi, sini yang punya Padepokan 99. Kita belain Haji Madinah, harus jadi, harus naik. Kadang-kadang kita belain orang lain menang, tapi belain saudara males-malesan. Makanya saya bilang, telanjang saya mau di mana Haji Madinah. Di mana Haji Madinah malu nggak gue belain pakai telanjang-telanjang. Ah, itu teman Haji Madinah jadi gila dia. Istilahnya gue juga malu lah. Gitu rombongan gue telanjang semua. Orang bukan ngeliat muka, ngeliatin biji. Yang gue takut jalannya pelan, kita dicek, waduh biji semua. Diselempet aja. Karena bil mauti kullasa. Jadi siapapun kita harus ingat mati, Bok. Sebab itu tadi tuh, mati mah kata Ustaz Fikri juga nggak ngeliat umur. Ada yang muda, anaknya meninggal duluan, ingkomnya masih ada. Ada yang begitu. Ada kadang-kadang lakinya masih hidup, bininya udah nggak ada. Ada yang kalau survei membuktikan itu rata-rata yang mati duluan pasti suaminya. Cek dah di dalam rumah dah. Kita lebih dulu ditinggal bapak daripada ditinggal emak, benar nggak? Ya Jipato sama bapak duluan mana? Duluan bapak, gitu. Ini nggak sadar kita nih bang, kita bakal nih. Abang jangan kira bini abang cakep gitu bakal dibelain. Justru yang bikin kita buru-buru mati itu bini bang. Ya kagak percaya, udah ketahuan kita nggak punya duit, tetap bini minta duit. Bener. Kita kagak kerja pagi sore siang malam, tetap bini minta. Lagi kagak dagang, nggak pegang duit, tapi tetap bini minta. Itu bang yang bikin kita cepet mati. Jangan ketawa, pikirin. Berapa banyak suami mati nggak betah di rumah gara-gara istri, bener nggak? Makanya bini jangan dikasih marah. Kata bapak saya, kalau bini itu alam aja, jangan digalakin. Dia masak nggak enak, cakep, begitu. Dia masakan gurih, apa dia mau bagiin orang? Kalau nggak habis kita bagiin tetangga, tahan bang, jangan. Kita aja udah enak, apalagi orang. Asin bener. Empok juga begitu, punya suami digandeng mulu, jangan anggap itu setia. Salah lagi ntar. Asal belanja, lihat toko emas digandeng. Ya, begitu ngeliat perabotan lewat ke pasar digandeng. Itu bukannya sayang, suami empok pelit. Sebab kalau dilepas empok pasti belanja mulu. Ini akal-akalan kita. Bener. Coba makan diturutin aja abang, masya Allah, mati muda coba. Wazakirna bil mauti kullasa. Ingat mati kapan aja mesti ingat. Sebab bukan cuma yang tua, yang bagus itu bisa ngadepin persiapan mati. Almarhum orang-orang tua kita itu yakin, bahkan dia tahu hari kematiannya. Dulu kan ada ciri-cirinya orang kalau mau mati, Pak. Pernah dengar nggak? Ada ciri-ciri orang kalau udah mau ngabisin. Makan kagak enak, ya. Apa aja dicicipin, dijilat, udah hambar nggak ada rasanya. Hah? Ya itu juga kan gejala modal juga, Bang. Makan udah kurang enak. Abang tadi makan enak nggak? Ya aman masih itu mah. Emang gegaras mulu, Bang. Ya. Ada ciri-cirinya. Nah kalau duduk senderan, karena tulang tua itu udah nggak lurus, kelihatannya lurus tapi empuk. Kata orang tua nih. Makanya kebanyakan kalau udah tua
begitu duduk nyari senderan. Coba lihat yang senderan yang mana, coba dah. Emang ada ciri-cirinya. Iya. Kaki rada bengkok, rada nekuk. Kaki itu coba lihat kaki kita. Kakinya udah rada nekuk ya. Coba abang lihat kakinya dah. Nggak ketahuan ini. Siapa yang nyusul di sini? Kan kita tahlil lagi. Takutnya jadwal saya penuh. Buset, sombong banget. Kira-kira begitu. Jadi kalau orang ngomong pas banget cakep, nggak pas dipas-pasin. Emang begitu. Rumah tangga cocok, nggak cocok, cocokin lagi. Ya, makanya kenapa rumah tangga dari pacaran cocok, begitu rumah tangga nggak cocok. Punya anak 1 masih cocok, punya anak 3 nggak cocok, punya anak 4 nggak cocok. Bagaimana terjadi ketidakcocokan? Cocokin lagi. Kan? Jadi kita nyocokin mulu bang. Angkat aja sana ngapain bang nyocokin nih kita. Ini jemuran maksudnya jemuran. Ya. Jadi terjadi ketidakcocokan tetap kita cocokin lah. Nah sama begitulah kira-kira. Kapan dia datang? Faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Datangnya kapan aja, kalau udah datang nyampe waktunya habis apa? Tadi itu gue kasih contoh mau terpikir. Sama ATM, kita masukin nih kartu ATM ke mesin ATM, letak balik lagi. Kita masukin lagi, letak balik lagi. Bukan mesin yang rusak bang. Memang kartu abang udah gak ada duitnya. Kira-kira begitu. Dengan cara apa orang mati? Banyak caranya. Tadi kebangetan ngebut naik motor, habis di motor. Kebangetan begadang mulu pagi sore siang malam, habisnya lagi begadang. Makanya aki-aki kita zaman dulu banyak yang habisnya di dalam rumah. Kenapa? Karena nggak suka ngayap. Benar. Nah kalau orang yang pagi sore siang malam nggak di rumah-rumah, jangan harap kok matinya di rumah. Makanya empok kalau punya laki pagi sore siang malam di luar mulu, ikutin. Ngapa sih gue diikutin mulu? Takut abang mati di jalanan. Padahal abang empok lagi cemburu banget. Tahu nih mengelaknya bentar-bentar wangi, iya kan? Empok setelin lagu. Gak biasanya lebih ini, gitu kan? Kayak Ustaz ini. Ini kira-kira gitu. Saya ceramah sama empok sama abang sama seperti saya nyeramain diri saya. Ya benar. Bisa jadi yang surga duluan abang. Kira-kira begitu. Bisa jadi yang bagus duluan abang. Kalau saya kan tukang ngomong, kadang-kadang saya ngomong saya nggak pikirin tentang abang. Begitu dengar omongan saya abang pikirin. Kayak tadi tuh, waduh kata Jafri, kalau udah tua tulang rada bengkok, tapi empuk nih, sampai di tembok, kebalik nih. Ingat aja Jafri, gue kalau ngomong ntar gue senderan mulu, habis lagi gue aja. Kita nggak tahu semuanya kita bakal di mana, abang posisinya bagaimana kita nggak tahu. Rahasia Allah, cuman orang selalu berharap. Husnul khotimah itu selalu harapan orang. Jadi dijemput dulu gitu. Makanya orang tua kita itu selalu bilang, modal pulang istighfar. Lu mau jadi apa aja, lu mau kerja apa aja, hasil akhirnya pulang dengan istighfar, itu yang cakep. Makanya selesai sholat ba'dal maktubah kita selalu Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Setiap sholat kita diingetin. Istighfar itu bukan hanya orang yang salah, yang udah benar tetap istighfar. Supaya apa? Supaya jangan salah. Mudah istighfar. Udah tua masih istighfar aja. Makanya kapan berhentinya? Enggak ada berhenti-berhentinya. Karena itu modal kita pulang. Abang, sejauh-jauh kita pergi, kita pasti pulang. Berapa jauh kita udah pergi? Dunia kita kejar kemana negeri gak bakal habis. Duit kita punya miliaran gak bakal cukup. Jabatan kita punya pangkat setinggi-tingginya gak ngaruh. Yang menyelamatkan masuknya kita ke dalam surganya Allah, istighfar kita. Itu pesan bapak saya. Karena bapak saya saking nunggu jemputan, apa dia bilang? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hari ini gue gak butuh orang. Hari ini gue gak butuh siapa-siapa. Hari ini gue butuh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau ya Allah aku mengabdi. Kepada engkau aku minta tolong. Selesai, kita gak butuh siapa-siapa. Sebab orang yang masih banyak urusan gak kelar-kelar di urusan.
Ya, Pak Dewan, Dewan, yang punya duit apa? Ya, bantai dia terlihatin aja. Ya, iya, jangan kira mental Dewan itu harus kuat. Kalau enggak nyolong takutnya. Boleh sekarang nyengir. Biasa, emang lagi butuh. Ya kalau udah pada jadi kan duduk kayak kentut lagunya. Ya Dina ya, Jimadina mau gue jalan kemana aja, gue teriakin. Kalau orang pada muji dia, gue yang mancing biar orang gedeg sama dia. Yang kita nggak penting, lu mau gedeg, mau demen, yang penting lu tusuk, kan begitu. Jangan ngarepin didemenin, orang yang banyak demen gak mau nusuk bisa aja Bang. Karena yang paling penting demen gak demen, waktunya tusuk. Gitu kira-kira. Ih, jangan di alam-alam doang. Belum tentu pada balik. Gak ada duitnya, begitu. Ya, saya mah terang-terangan, gue duit gak butuh, gue mah belain saudara. Duit gak butuh, yang penting jumlahnya. Ya buat apa Jigo, pakai solusi yang malah Jigo. Ya, dia pikir kita bukan artis, ya kita dianggap kita tukang cilok kan. Iya, itu kan penting. Abang asal udah megang lidi, ciloknya nggak ada kan kita punya dua. Wadakir nabil mauti kullasah, kapanpun, dimanapun, siapapun kita Bang, kita nggak tahu, tetap harus ingat mati. Sebab yang namanya habis hidup pasti mati. Habis sembahyang kita ikutin bapak kita, dan ada itu bacaan yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Benar. Tuh Allah yang hidupin kita, Allah yang matiin kita. Habis mati dihidupin lagi, kerjaan Allah udah. Kita mah nggak tahu. Dan kira-kira mati pertama ini kita lewat mana, bagaimana, lagi ngapain? Maji kita ngaji patah udah cakep. Sebelum meninggal sakit dulu. Kata Kiai, mendingan cucian sini daripada cucian sono. Nah abang sehat terus dari muda, sombong ya, aku mah nggak pernah sakit. Orang-orang masuk angin kerokan, gue mah kagak pernah, gosok. Dari muda nggak pernah sakit, tapi sekalinya sakit orang-orang sebulan ya setahun. Dia pengertian ya. Nah kita nggak bakal tahu nih, katanya orang yang setiap 40 hari dia hidup nggak pernah sakit itu sombong. Bahkan orang yang sebelum meninggal kena sakit girang, karena kata Kiai al-maridu kafaratuz dzunub, sakit itu penghapus dosa. Jadi mendingan dihapusin di sini abang daripada hapusan sono. Kira-kira begitu. Ya. Nah sekarang hitung, kita punya hitung, pegang dada raba masing-masing. Dosa apa yang nggak ada dalam diri kita? Ayo apa? Ya. Termasuk saya yang ngomong, Haji Akri al-Mukarram, Kiai Haji. Itu mah penghormatan, orang manggil saya. Dosa saya cuman saya sama Allah yang tahu. Abang saya bisa bohongin nih. Terang-terangan aja abang saya bisa bohongin. Atau sebaliknya abang juga bisa bohongin saya. Benar. Kita nggak tahu siapa yang paling benar. Kata orang tua saya, orang yang benar yang matinya husnul khotimah masuk surga, itu jelas orang paling benar di hadapan Allah. Hari ini belum ketahuan abang. Kata Kiai, gampangin kita, dunia lahun walaibun. Dunia itu permainan, senda gurau. Jadi kalau abang punya bini pagi sore siang malam marah-marah, bercandain aja. Besok begitu lagi, bercandain aja. Biru muka abang coba. Urusan banyak masih ketawa. Itu panci piring naik ke tidak. Jadi jangan pakai serius-serius. Berapa banyak kita sakit batuk gara-gara tekanan kita dalam rumah. Jadi buat santai aja. Kalau kata orang tua dulu, dunia itu lahun walaibun, permainan, senda gurau. Jadi kalau kebangetan kena masalah, jangan kebangetan diambil hati. Nanti ntar kita. Ya ingat bapak saya mesen, yang namanya pikulan bisa lu pikul. Kalau nggak bisa, berhenti dulu. Jangan dipaksain. Ntar patah pundak lo. Kalau pikulan yang patah masih cakep lah, kalau pundak kita bisa mikul lagi nggak kira-kira? Itu bang, makanya saya tahu banget di muka-muka model abang pasti muka susah. Ya, bener-bener bukan lagi ngarang ini mah. Termasuk saya juga muka susah, emang zamannya zaman susah. Bener, musibahnya juga bikin susah. Kita ngeliat muka bini juga marah-marah karena emang nggak mau diajak susah.
Makanya cari bini yang susah. Kenapa nggak mau kaya? Emang udah turunan susah. Emang kan susah. Terus kemudian wa habibna bis salatil jamaah. Jadi karena kami orang yang cinta kepada salat berjamaah. Dulu orang tua kita abang masuk ke masjid sebelum maghrib udah ada di masjid. Sebelum subuh udah ada, kita masih begadang nggak waktu itu? Ya, Isya kita kelewat, keasikan juga akhirnya ngobrol-ngobrol sampai subuh, Isya yang ketinggalan. Udah tinggal taubat doang bang. Benar, tinggal taubat doang. Ini bukan ngajarin abang, ngajarin saya. Saya juga begitu. Kalau dihitung-hitung, buset, jangan-jangan yang ceramah sama yang dengerin, jangan-jangan cakapan yang dengerin gitu. Cuman karena temen aja Haji Madinah yang nyuruh. Iya, nggak berani nagih kita gitu. Cuman orangnya paham dia mah. Betawi yang royal dia itu. Kalau punya duit di kantong nggak betah lama dia. Iya, sampai begitu pulang, saya bukan kan masih ada ya. Itu model dia begitu. Iya, ya termasuk begini nih. Kalau bisa dia pikul sendiri, dia pikul. Cuman begitu tengok saudaranya, waduh belum datang-datang juga nih, tinggal besok gitu. Tapi urusan kelar, kumpul semua begini berkah. Apa yang kita makan, apa yang kita sedekahin, bukan buat kita, buat almarhum emak bapak kita. Mudah-mudahan sampai ini, amin. Apa yang kita makan, kita duduk, kita udah wiridan, udah yasinan, udah maulidan. Nah, itu teknis orang-orang soleh ngerayu Allah. Sampai yakin, sampai pusing-pusing amat. Ya. Orang gampang banget, masa katanya orang kalau meninggal akhir hayatnya dia bisa ngucapin la ilaha illallah langsung masuk surga. Lo gampang amat. Dibalikin sama kiainya gampang aja, udah gak percaya. Apalagi dikasih susah. Kira-kira begitu dengan duduknya kita, mudah-mudahan duduk begini kita lagi diajarin ya bang. Harus ngerasain sakit pinggang bukan karena kita ngejot gini doang. Iya, harus ngerasain juga di gini dan la ilaha illallah la ilaha gitu. Kadang-kadang tenaga kita buat ganti doang habis. Biar jamaahnya pada bisa jadi orang bener. Gue aja bingung benernya di mana. Gue diundang, gue datang aja. Waktunya makan gue makan aja gitu kok. Sebab dulu dari masih kecil begitu. Biarin neng, lu mah yang penting kiai makan lu makan. Gitu. Ngaji mah dapat ilmu ntar belakangan, yang penting makan aja dulu. Gue takutnya udah ilmu nggak dapat, makanan nggak kebagian. Kata emak lu anak tolol. Apa yang lu ambil? Ilmu kagak kedapet, makanan nggak kebagian, berarti kan tolol. Biarin ntar ilmunya susul asal pulang kenyang. Kenapa? Karena bapak lu nggak ngasih duit belanja. Akal-akalan orang dulu mau banyak. Makanya saya kalau ada yang meninggal girang. Ya, gimana? Itu bener mandi aja. MC lagi girang, itu lagi bingung. Ceramah dua yang MC, dia kan gitu. Kalipun saudara, belum ini ntar makanan cukup apa kagak. Dewan begitu, gue takut jadi dewan on akhirnya dia. Ada bingung. Saya doain biar dia sehat, amin. Biar tambah-tambah rezekinya, amin. Karena ini ciri anak soleh nih, dia nggak takut, nggak perhitungan buat orang tua. Sebab orang tua juga nggak perhitungan sama anak, pagi, sore, siang, malam ditangisin kita pergi. Nah sekarang begini ini masih kecil. Ada nggak kira-kira kalau saya boleh nanya, ada nggak anak yang nambahin banda orang tua? Jarang, ngabisin iya. Bener. Nah yang cakep itu kata bapak, yang ada jangan ditanya-tanya. Yang kagak lu cari. Tuh. Cakep itu. Ini enggak yang ada dihabisin, yang kagak susah banget. Enggak ketemu-temu juga. Makanya ada cerita anak pagi-pagi diajak sama bapaknya, "Yuk ikut gua. Gua mau kasih tahu nih tanah gua dari sini sono. Mau pundurin mau sono lagi mau. Depannya aja 200 meter nih. Gua ke belakang. Berapa hektar, Pak?" "Ya, Bang, 4 hektar ada." Waduh. Girang nih anak. Dia nanya, "Pak, emang mau dijual, Pak?" "Mau dijual lagi? Gua ngasih tahu ini tanah gua nggak sekolah punya tanah. Lu pada sekolah punya apa? Mana tanah lu?" Makanya warisan yang paling mahal kata orang tua saya, darah yang ngalir dalam darah daging kita. Kalau kita baik sama orang tua kita, ntar bakal dibayain sama anak cucu kita. Pulangannya jangan jauh-jauh apa. Kalau sekarang anak abang galak, ditegur galak, jangan tampar itu anak, pegang dada. Dulu sebelum jadi bapak pernah jadi anak. Waktu jadi anak kita bagaimana sama orang tua kita? Pulangnya segitu. Coba apa? Anak-anak kita tengok. Ada nggak yang mirip kita? Ada yang persis banget, tapi kata bini mirip banget bapak lu lagi dulu. Sampai nyiplak bener. Sampai danta banget, tegas banget. Buset, kelakuan persis bapaknya memanggil. Itu kan berarti bukan dari mana-mana itu. Jadi
aba'akum tabirrukum abna'ukum. Siapa orang yang berbakti sama emak bapaknya, nanti besok dia punya anak bakal berbakti sama dia. Jadi sama aja nih, kita lagi pegangin dada kita ini. Jadi jangan sampai itu anak kita gebukin. Sebab kata orang tua, pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya belum ngaji. Pengen punya anak rajin ke masjid, emak bapaknya yang kudu rajin ke masjid. Termasuk pengen punya anak soleh, emak bapaknya kudu soleh. Jadi jangan curang kita jadi orang tua, marah-marah mulu. Anak kagak bener lu, emang anak setan lu. Kan bapaknya dia. Anak pintar dia kata, kalau bapak siapa kalau saya setan? Berarti bapak mah setan juga kali. Begitu malu, bukan. Bapak kita bukan setan, iblis. Itu yang kita ngeri bakal dipulang-pulangin gitu bang. Karena dulu kita sering pulang-pulangin omongan orang tua. Yuk pegang dada, sejauh mana yang disebut anak soleh. Malam hari ini setelah 100 hari kita pengen anak-anak kita soleh dan soleha. Termasuk kita nih, kita juga termasuk bapak yang soleh dan soleha. Sebab begini nih orang tua ngajarin. Bang Haji Madinah ngajarin anak udah jelas. Ngaji, ulang tahun ngaji, bikin kue, beli durian buat kiai, itu cakep. Coba panggil aja biduan. Ya maaf nih, termasuk anak padepokan gitu. Ya kalau udah panggil biduan pasti nyiapin saweran. Ya Bang Haji. Iya sama itu, manusiawi begitu. Bukan berarti haram, enggak. Enggak. Iya. Saya punya guru, ada tukang zina di sebelah kata kiai. Mbak, itu tukang zina, Mbak. Bagus itu. Kok bagus? Iya bagus, bukan lo. Gebukin juga, jangan. Begitu dia keluar tembok, kata bapak, bisa jadi wali. Kok wali, Pak? Iya, kalau Allah kasih hidayah, keluar tembok ternyata dia bisa lebih benar daripada kita. Jadi ngejudge orang gitu, memvonis orang, wah Haji Akri kayak bener aja, Haji Akri kayak apa sih? Kita nggak tahu. Pelawak boleh masuk surga? Boleh. Boleh. Anjing aja boleh masuk surga. Jadi Ashabul Kahfi anjing masuk surga, bener? Ini masa kita kalah sama anjing? Ya kan sebenar-benarnya kita ya kayak apa sih bang benernya? Itu aja. Kalau kata orang tua nggak kafir aja udah cakep. Ya minum waktunya mabok, kita pernah mabok. Ya zaman dulu di bawah 50, bohong bang, abang nggak pernah ngoplos. Ya udah lihat mukanya. Ada paham ya. Asal pulang doyong. Sekarang aja kalian udah kumpul ngaji, pada bisa baca Quran dulu mah ngeprok mulu. Sama, nggak beda jauh. Makanya bapak kita yang begitu-begitu nggak nemuin. Begitu di zamannya kita udah nemuin tuh. Nah, zaman nggak anak cucu kita lebih parah lagi. Gara-gara cimeng si potong doang ganja itu. Ya gara-gara ganja sepuntungan doang bisa 2 tahun apa? Ya, zaman dulu mungkin zaman abang masih belum apa-apaan. Ya. Jadi dulu kalau satu liting satu pocongan apa dulu ya? Iya, orang tua sampai ngajari kalau lu mau ngisep jangan yang itu, yang aman gak ditangkap polisi tuh pocong habis dibungkus. Lu isep kakinya ada kapasnya tuh. 3 bulan masih enak aja bang. Dan gak bakal ditangkap sama polisi itu mah. Lalu kalau pocongan tetangga sebelah mah permisi pengen ngisep kakinya nih. Kenyot itu. Buat 3 bulan minta uber enak aja bang. Ya. Nah itu kira-kira tuh. Waqfim Nabi sholatil jamaah, ikutin orang tua kita belajar sembahyang. Termasuk bapak saya nggak pernah ngajar ini begini enggak, tapi dia berdiri Allahu Akbar dari ucapannya kayaknya full. Allah Maha Besar. Itu orang tua kita kalau tua tuh benar-benar Allah Maha Besar, Allahu Akbar, besar itu Allah. Tapi kalau kita Allahu Akbar yang besar bukan Allahnya, utang kita gede banget. Coba apa? Ya, Allahu Akbar banyak dalam setiap sholat kita ngucapin Allahu Akbar banyak, tapi pada saat sholat ternyata yang banyak kita ingat bukan Allah, yang banyak leasing kita ingat. Apalagi zaman sekarang banyak pikiran karena banyak cicilan. Ya. Wahbibna bis sholatil jamaah. Terus wahbibna bis sholatil jamaah, ujungnya wa adkhilna jannata ma'an nabiy shahibis syafa'ah. Pengen kita masuk surga bareng. Ya, dengan syafaatnya Nabi pengen. Makanya kita ikut selawat. Kita kumpul begini, la hadratin Nabi Al-Fatihah. Model kita bang nggak bisa masuk surga sendirian. Nggak bisa dah. Kita mau ketemu lurah aja bisa dianterin ya. Ya model kita nih. Ya ukurannya kira-kira begitu lah. Itu abang kalau bisa ya.
Saya ini baru bisa ngomong doang. Bisa jadi saya takut yang saya omongin abang lebih benar dari saya. Gitu. Abang ngomong udah dikasih DP. Saya kan DP kan beban. Saya kalau udah megang DP nggak takut ngomong. Mau bener apa salah, yang penting DP udah di tangan. Gitu. Nggak ada orang begitu salah ngomong DP-nya dibalikin lagi, nggak ada. Berantem sama gue. DP nggak bisa separuh kita lagi. Ya. Wa adkhilna jannata ma'an nabi sahibi syafaat. Kita berharap masuk surga dengan syafaatnya para nabi. Ada kan wa adkhilna jannata ma'al anbiya wa adkhilna jannata ma'al auliya wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ujungnya wa adkhilna jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga bersama ibu bapak kami. Sering saya bilang, biarin kita masuk surga nggak bareng dengan pejabat, nggak bareng dengan menteri, nggak bareng dengan presiden, nggak bareng dengan artis terkenal, nggak apa-apa. Asal kita masuk surga, kumpul besok di surga bareng dengan orang-orang tua kita. Kenapa? Karena dunia kita susah senang diajari kumpul bareng dengan orang-orang tua kita. Makanya apa kata orang tua sebelum meninggal? Pasti biar akur neng, biar akur sama saudara, biar akur. No abang lu, no empok lu, biar akur neng, biar akur. Sebab kalau nggak akur, emak juga di kuburan nggak enak. Biar diakur-akurin nih, kita mau ngapain lagi, udah benar. Yang mati udah selesai, tinggal yang hidup. Jangan putus-putus doain si mati. Siapa si mati itu? Bisa besok suami kita, bisa besok tetangga kita, teman kita, saudara kita. Kira-kira begitu. Ya, dipas-pasin aja. Nah, kalau udah pada akur, semuanya akur, punya urusan, barengin rame-ramein. Punya emak kita jual, buat siapa? Tarik dulu buat emak, sisanya baru buat kita. Jangan dibalik, bagi dulu kita, ntar sisanya buat emak. Terbalik namanya kita itu. Jadi berkahnya kurang. Kira-kira begitu. Ya, makanya orang tua dulu rapi-rapi, barang boleh nyolong, jangan kata yang haram, yang subhat jangan berani kasih anaknya. Karena dia takut nanti rusak seturun-turunannya. Tuh orang tua kita. Ayo kita pegang abang, duit apa yang kita pegang, kita udah bingung. Jangan kata yang haram paling mudah kagak. Buat juga jangan kata yang subhat, yang samar-samar, yang telak banget duit orang, kita masih pikirin aja. Kagak ada yang ngambil kayaknya nih. Kita yang bawa pulang. Nah, siapa yang paling bersih kita nggak tahu. Siapa yang paling baik kita nggak tahu. Siapa yang surga paling depan di antara kita nggak tahu. Malam hari ini kita di 100 harinya Nyaji Fatmah bin Tiba Haji Ma'ruf, ya udah duluan. Ntar kita pasti nyusul. Kapan? Kita nggak tahu. Karena kita masih pada takut. Beda sama wali, orang-orang kasih Allah la khaufun, nggak ada takutnya dia. Nggak ada. Kalau orang kiai, orang soleh yang udah nungguin nama mati, bahkan dia ngarep. Sehingga ada panggilan di buntut doa yang sering kita aminin, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jiwa yang tenang, pulanglah kamu kepada Allah Tuhan kamu dengan ridho dan diridhoi. Wadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke golongan hambaku, wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam surgaku. Nah, yang udah aman-aman model kita, abang udah sekarang mau belagu lagi udah nggak bisa, lari kekencengan, tenaga udah habis, ya kita kabur kejauhan juga udah nggak kuat, manda aja udah dikejar kagak mau, kagak lari-lari, suruh ngejar juga ogah. Emang apa? Dengkul udah pada panas, bisa lari 200 meter kenceng banget, cuman begitu nyampe tapi udah ketepluk aja. Akhirnya nggak kuat bangun, kita diangkat karena ukurannya udah habis. Kira-kira begitu. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Tinggal kita nunggu. Batas-batas di atas 50 tahun udah nggak bisa digagah-gagah. Waktu muda, golong dia putar kencang banget, masih kencang tangannya. Sekarang ngangkat gelas sudah susah, abang. Benar. Boro-boro menabok orang, boro-boro menabok bini, ngangkat sendok aja udah sampai tering, udah mentok-mentok piring itu. Kenapa? Masanya udah habis, dan pasti kita juga sama tukang ngomong capeknya di mulut. Benar? Sama tukang ngomong juga pasti salahnya di omongan. Berapa banyak salah ngomong berurusan dengan kepolisian?
Orang tiap hari dia pijit. Bapak kita nggak pernah ngajarin memijit HP. Kita pagi sore siang malam kita pijit HP. Bener. Bapak kita ngajarinnya pegang tasbih, istighfar banyakin. Pengen ketemu gua di sono, istighfar banyakin. Karena dulu juga gua waktu pulang tenang, gua nggak ketabrak motor, gua nggak ketabrak mobil, gua meninggalnya dia cucu gua pada kumpul ngaji bareng, habis gua bareng habis. Tuh pulang enak. Kita nih bang yang masih ngeri aja. Ada orang kejedot tiang mati katanya COVID. Kejedot tiang. Ya nggak tahu ya. Yaudah, mudah-mudahan Allah selamatin kita semuanya, amin. Kita bukan yang terbaik, tapi mudah-mudahan di tempat yang baik Allah ajarkan kita kebaikan. Kalau kita ngaji kita nggak tahu artinya, jangan bingung, jangan pusing. Percuma baca Yasin nggak ngerti artinya, nggak ada yang percuma apa. Kalau kita nggak tahu nanti Allah yang kasih tahu. Man 'allama 'ilman 'allamallahu lahu ma lam ya'lam. Kalau kita ngaji kita nggak tahu, kok ngaji aja terus. Nanti bagaimana? Allah yang ngasih tahu. Kalau kita pengen ngaji khatam Quran, pengen jadi hafizoh gitu, empok udah kelamaan, udah susah mengapali. Kita buka Quran yang kita ingat ini belum dibayar, ini belum ada duitnya, ya kira-kira begitu. Bisa jadi empok masuk surga dengan suratul Fatihah. Fatihah aja banyak. Sebab Fatihah dibaca tergantung mau ngapa membacanya. Empok punya suami, ya kan, pergi mulut tiup matanya malam sambil tidur. Al-Fatihah. Ih, gak percaya, buktiin apa? Suami empok bangor banget sampai orang bilang, "Pomal, lakinya kayak hidung belang, hidungnya bacain Fatihah. Insya Allah belangnya hilang." Empok bingung, anak mau sekolah nggak ada duitnya, bacain Fatihah. Dulu Fatihah mau kirim orang meninggal, Fatihah syukuran rumah, Fatihah selamatan, Fatihah, bener. Fatihah juga tinggal kita bilang Allahumma ini as'aluka bihaibat suratul Fatihah. Ya Allah, aku minta kehebatan surat Fatihah. Suami saya pergi nggak pulang-pulang udah 2 hari. Tolong pulangin ya Allah. Pulang kok. Pasti dia belum ngapa nggak pulang-pulang bang. Gua kehabisan ongkos. Gua pikirannya udah jauh banget. Gimana sih orang minta ongkos 100 dikasihnya jigo? Ya wajar 3 hari nggak pulang, di pos tidur aja nungguin ada yang bagi. Nah itu saja barangkali ya, kita nggak tahu siapa yang terbaik. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terbaik di hadapan Allah. Karena sudah malam dan kita kumpul di sini, apa yang sudah kita baca mudah-mudahan sampai kepada almarhumah orang-orang tua kita. Pok, saya selalu begitu, saya pengen numpang. Kalau di sini nyaji Fatmah, ya kita juga punya orang tua. Bareng-bareng di tempat yang ramai ini kita kirimin Fatihah juga orang-orang tua kita. Kenapa kita kirimin Fatihah di sini? Supaya besok ada perkumpulan kita juga dikirimin Fatihah sama orang-orang yang biasa sudah kumpul dengan kita. Ya, assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum abina wa ummina al-ustazina. Allah hadza nabiyina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa auladihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa muhibbihi wa tabi'ihi wa asyihi wa awliyaihi wa ulamaihi wa jami'i ahli al-qubur. Innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha la hadrati khususan nabiyina. Kita sebut bapak kita. Bapaknya bapak kita. Kita sebut emak kita, emaknya emak kita. Biar nanti bareng kita di surga kumpul dengan orang-orang tua kita. Kita hebat sendirian di surga buat apa? Sombong namanya kita. Kita pengen bareng, susah senang di dunia kita sama orang tua. Apalagi bagian senang doang di surga kita harus bareng-bareng dengan orang-orang tua kita. Bini kita itu juga kalau aja mau ngikut. Yang penting orang tua kita bareng. Ya. Yang di darat, yang di laut, yang meninggal mendahului kita nggak tahu. Bahkan kita juga nggak tahu bakal meninggal di mana. Mudah-mudahan Allah jadikan kita meninggal dalam husnul khatimah. Kita meninggal di rumah kita, disaksikan oleh anak istri kita. Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah baguskan kuburnya dengan cahaya surga. Ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara quburahum bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita minta berkahnya orang-orang tua kita, wa bi ulumihim wa bi barakatihim wa bi syafaatihim wa bi karamatihim wa bi du'aihim. Sayyidullah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimati amin.
Itu aja, fastabiqul khairat. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan adalah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita malam hari ini kita kumpul mudah-mudahan bermakna kebaikan. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf, mohon ikhlas guru saya dan Fikri, mohon maaf. Ngaji Madinah, Anda. Ya, itu guru-guru saya. Ikhlasin aja saya ngomong ya. Mudah-mudahan jadi tambah amal ibadah buat kita semuanya. Yang udah begitu cetakannya masing-masing, belajar menerima perbedaan. Orang nggak pas sama kita, sampai ketawa kita gede, orang-orang ketawa kita nggak demen, tawain aja, kita pas-pasin aja. Ya, berkali-kali kalau orang kita ketawa sama orang girang daripada kita cemberut, kita kelihatannya nyesek kayak orang susah. Sebab orang yang nggak mau ketawa cuma dua, satu sakit, dua banyak utang. Itu yang susah rada ketawa itu. Makanya ngakalinya kita juga di depan susah itu. Nah, mudah-mudahan apapun yang kita baca pada malam hari ini, kita hadir silaturahmi, Allah berikan pahala silaturahmi, panjang umur, banyak rezeki, dan mengurangi dosa-dosa kita. Dan kita termasuk anak-anak cucu kita mudah-mudahan tergolong anak-anak yang soleh dan soleha. Orang-orang tua kita yang sudah meninggal mendahului kita mudah-mudahan tergolong min ahlil khair, min ahlil jannah. Kita kebagian pahala dari orang-orang tua kita yang min ahlil khair. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.